الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا من الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sidang jamaah pengajian halaqah Maghrib yang dimuliakan Allah, pada pertemuan malamnya sudah sampai kepada masalah i'adah, mengulangi salat yang 5 waktu. Setiap salat yang 5 waktu yang telah kita lakukan, apakah secara berjamaah atau tidak, apabila kita mendapatkan jamaah yang lain, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Tentang masalah i'adah tersebut, pada malam sebelumnya sudah kita bacakan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu. Itulah hadis idza shallaituma fi rihalikum. Apabila kakak telah salatkah kakak engkau keduanya. Kejadiannya di Masjid Khif pada waktu salat subuh. Ketika Rasulullah sudah salat subuh beserta sahabat, datang 2 orang laki-laki, yang mana 2 laki-laki tersebut lam yusalliya ma'am, tidak melakukan salat beserta Rasulullah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, 2 laki-laki tersebut mengatakan, "Shallaina fi rihalina." Kami telah salat dalam perjalanan kami. Kamu lagi sembahyang berjalan ke rumah kamu. Sehingga ketika mereka datang ke masjid, maka mereka tidak melakukan salat lagi. Pada masalah tersebut Rasulullah mengatakan, "Idza shallaitum," apabila engkau keduanya telah salat di rihalikum, thumma ataitum masjid, kemudian engkau datang akan masjid jamaah, yang masjid tersebut ada salat jamaah, sedang salat jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka ulang kamu keduanya, salat kamu keduanya beserta mereka jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua tersebut adalah sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Lakuma nafilah, bagi engkau keduanya itu nafilah, itu sebagai kesunahan, sebagai ziyadah, kelebihan ibadat buat kamu. Dalam hadis tersebut pada malam yang sebelumnya sudah kita uraikan daripada matan minhaj oleh Imam Nawawi mengatakan, "Usallu lil musalli wahdah," orang yang salat seorang diri, wa kadza jamaah ama berdiri yang lain, orang yang salat secara berjamaah. Fil asah, menurut pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha, mengulangi salat beserta jamaah yang memperdapat dia akan jamaah tersebut. Oleh Imam Nawawi secara jelas mengatakan, apabila seseorang sudah melakukan satu salat fardu yang 5, apakah subuh ataupun asar, terserah, dari salat yang 5 waktu, maka dianjurkan bagi kitanya untuk tak ulang apabila tak mendapatkan jamaah. Terserah salat yang pertama apakah melakukan secara sendiri wahdah
ataupun dilakukan secara berjamaah. Cuma dalam masalah wakada jamaatin, apabila kita sudah melakukan salat secara berjamaah, maka ada sebahagian ulama tidak menganjurkan untuk mengulanginya, karena salat yang pertama sudah dilakukan secara berjamaah, karena tak tercapai fadilah jamaah. Yang pendapat baik atau pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi khilafiyah tentang masalah mengulangi salat yang sudah kita lakukan secara berjamaah, apakah ada anjuran untuk mengulanginya? Khilafiyah. Pendapat asal yang paling kuat sunnah. Dalam masalah tersebut yang perlu kita uraikan, yang merupakan sisa riwayat malam sebelumnya, adalah masalah ma'ajama'atin yudrikuha. Disyaratkan untuk mengulangi melakukan salat niadah, salat ulangan dengan baik, ma'ajama'atin yudrikuha, dilakukan secara berjamaah. Oleh Imam Qurtubi pada malam sebelumnya sudah menguraikan dalam qauluhu, kata-kata Imam Nawawi ma'a jama'atin, artinya fi jami'iha, ayu ma'a jama'atin yudrikuha, dalam kata-kata yudrikuha artinya fi jami'iha, salat ulangan yang kita lakukan tidak boleh secara sendiri satu rakaat pun, malah satu rukun pun. Dari rukun takbir hingga salam harus secara berjamaah. Maknanya apabila seseorang melakukan salat niadah, salat ulangan, tetapi dalam keadaan masbuk, salat ulangan, ketika mengulangi salat yang kedua tersebut dilakukan dalam keadaan masbuk. Artinya ketika dijemput sembahyang yang kedua, orang yang melakukan salat tersebut tidak muwafiq dengan imam. Imam telah selesai satu rakaat atau dua rakaat, datang orang untuk beribadah dalam keadaan imam sudah lewat satu atau dua rakaat. Yang orang yang melakukan tersebut tidak sah. Kenapa? Karena akhir daripada salat orang tersebut secara sendiri. Imam selesai salat, godnya ente payah disempurnakan dua rakaat atau serakaat lagi secara sendiri. Nah, dalam masalah tersebut berarti sudah melakukan salat niaga dalam keadaan sendiri. Nah, dalam sekalian salatnya tidak lagi secara berjamaah. Nah, sebahagian salat jatuh secara munfarid, terjadi secara sendiri, itu tidak boleh. Yang pertama, nah, oleh karena tersebut Imam Qurtubi menunjukkan wala yanaqidu ihramu masbuqin bi rak'atin minha, tidak terangkat ihram si masbuq, takbiratul ihram si masbuq bi rak'atin, masbuq dengan satu rakaat. Kalau lewat satu rakaat, ruhnya gede-gede, sebabnya tidak ada, maka takbir tersebut tidak terangkat. Nah, kenapa? Karena tidak jatuh sekalian salat tersebut dalam berjamaah. Wa banyak dalam Ibnu Hajar, dia khilafiyah dalam mazhab Syafi'i, karena bicara fikih sering kita nyoba bicara fikih rentan terjadi khilaf. Dia sering-sering kita ungkapkan tidak boleh budaya dalam fikih mengklaim diri paling benar.
Ya, apalagi dalam masalah-masalah furuk-furuk yang memang tentang hilaf. Wabahir dalam Ibnu Hajar annahu yakfi idratul jamaah walau bijuz'in minha. Jika kita cek dalam kitab asal, kitab Nusul Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj, maka secara jelas panjang lebar beliau mengatakan yakfi idratul jamaah walau bijuz'in minha. Salah ini ada syaratnya berjamaah, tapi berjamaah tersebut tidak disyaratkan sekalian rakaat. Hanya syarat pada 2 rakaat secara berjamaah, malah 1 rakaat pun tidak disyaratkan. Yang penting ada jamaah walau dijuz'in, 1 juz'. Jadi masalah, tasawur masalah. Seseorang yang melakukan salat niaga datang ke masjid selain kedua, maka mendapatkan jamaah di dalam masjid sudah rakaat terakhir, kabahnya akhir. Orang yang tersebut sudah salah, apakah boleh mengulanginya salah? Boleh, selama ada mendapatkan jamaah. Jika jamaah yang mendapatkan sedang tahiyat akhir, apakah boleh meniaga dengan jamaah tersebut? Versi Ibnu Hajar boleh. Kenapa? Karena ada mendapatkan jamaah walaupun 1 rukun takbir tahawud Allahu Akbar dalam berjamaah. Belum sempat duduk, imam salam, Assalamualaikum. Maka versi Ibnu Hajar sudah terakat jamaah, sudah terhitung jamaah walaupun 1 juz'. Baik dapatkan bangku rakaat, mutaqabul rakaat, anak-anak jamaah. Mutaqabul rakaat, anak jamaah. Cuma 1 juz', 1 rukun. Cuma keteriram yang didapatkan beserta imam. Apakah boleh tiada tersebut? Apakah sah? Menurut Ibnu Hajar boleh sah. Nah, ini kita lihat yang panjang lebar, yang cukup banyak kita dengan berbagai macam alasan dan dalil para ulama. Karena ulama tersebut mereka semua berdalil dan mereka tidak dengan akal pikiran mereka. Sebagaimana ungkapan Ibnu Muslim dalam kitab beliau. Wal a'imah, para imam-imam kita, imam-imam mazhab, ulama-ulama yang alim-alim, mereka semua atas hukum Tuhan. Wa Syafi'i wa Maliki wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'imah ala huda wa ikhtilaf rahmah. Sebab Ibnu Muslim, Syafi'i, Malik, Nu'man, Thabit, yang mulia Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, As-Sufyan Thawri, dan selain mereka ini lain-lain lagi para ulama imam mazhab yang alim-alim. Mereka semua atas petunjuk Tuhan mereka. Wasa'il wa ghairuhum min sa'il a'imah ala huda, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa ikhtilafu rahmah, khilafiyah para ulama rahmat buat kedai umat. Dalil sama, hadis sama, tapi memahaminya bisa berbeda. Itu namanya khilafiyah, karena tidak ada teks yang secara jelas. Maka para ulama berselisih pendapat dalam mendalil, dalam mengistimbatkan hukum. Nah, itu bicara masalah fikih. Dalam masalah ini ada Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau mendukung pendapat Imam Ar-Ramli yang mengatakan syarat niaga harus full jamaah. Tidak boleh 1 rakaat pun di luar berjamaah. Yang benar kalau 3 rakaat itu masuk. Imam pun apabila
makmum yang di belakang imam telah melakukan tahabbud, imam sebaliknya ada, seperti kejadian dalam hadis yang telah disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah salat beserta Rasulullah. Datang seorang laki-laki terlambat. Kadilah kurung adam tersebut tidak memperdapat jamaah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, "Man tasaddaq ala hadza," siapa yang mau bersedekah pahala jamaah di atas ini lagi-lagi, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Orang ulama mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kenapa dalam kasus tersebut Sayyidina Abu Bakar salat yang kedua, laki-laki tersebut salat yang pertama. Imam dan makmum satu niaga, satu non niaga. Yang ketiga, imam yang melakukan salat sebagai niaga, karena salat yang kedua posisi imam, Allahu Akbar imam. Makmum di belakang tidak harus terlambat, lalai. Ketika imam membaca Al-Fatihah atau malah sudah selesai Al-Fatihah, baru takbir imam makmum yang di belakang, maka imam tersebut tidak akan angkat salatnya. Kenapa? Karena satu juzuk daripada salatnya sudah keluar tanpa makmum. Yang membedakan versi Arab. Tapi ketika ada berpegang kepada pendapat Ibnu Hajar, syarat melakukan salat niaga cukup ada jamaah. Cukup ada jamaah. Tidak disyaratkan jamaah tersebut mesti 4 rakaat secara full. Tidak. Boleh satu juzuk daripadanya. Yang dari sini Ibnu Hajar, zahir kalam Ibnu Hajar dalam Tuhfah Al-Munawwirah. Walaupun dah Jumat ini dikatakan pasal jamaah. Yang sudah kesinggung pernah menyampaikan dalam sebelumnya. Begitu juga pada salat Jumat. Karena salat Jumat juga termasuk daripada salat yang 5 waktu. Maka dibolehkan, disunahkan untuk mengulanginya. Jadi ketika mengulangi salat Jumat, menurut Ibnu Hajar 1 rakaat memperrapatkan jamaah pada Jumat yang kedua, maka sudah sah 1 rakaat. Tidak boleh di bawah 1 rakaat. Menurut sembahyang 5 waktu yang dilakukan niaga tidak salah memperrapatkan 1 rakaat. Yang penting ada jamaah, walaupun 1 juzuk. Tetapi kalau salat Jumat yang niaga, kasusnya pada salat Jumat, maka syaratnya menurut Ibnu Hajar 1 rakaat. Kenapa 1 rakaat? Karena syarat memperrapatkan Jumat harus minimalnya jamaah memperrapatkan jamaah 1 rakaat dengan imam. Faman adraka raka'atan faqad adraka salat. Barang siapa memperrapatkan 1 rakaat, maka dia tidak memperrapatkan salat Jumat. Kadilah tolak ukur yang ada babit dalam syariat, dalam hadis Rasulullah, untuk memperrapatkan Jumat, maka minimal 1 rakaat berjamaah. Mudah-mudahan iadah tidak sama. Jika seseorang mengiadah salat Jumatnya, selesai salat Jumat pada satu tempat, keluar pada pertengahan jalan, maka memperrapatkan satu masjid yang sedang melakukan salat Jumat, maka dia disunnahkan dan untuk mengulanginya. Ini dengan cara menurut Ibnu Hajar minimal 1 rakaat harus berjamaah. Tapi yang memperrapatkan Jumat pada kali yang kedua, imam sedang tahiyat akhir, maka versi Ibnu Hajar pula tidak boleh iadah. Karena
hanya terdapat satu rakaat. Menurut Imam Al-Ramli, satu rakaat pun tidak cukup. Mesti dua rakaat. Iadah tersebut mesti full jamaah. Jadi mencoba kasus salat Jumat yang diiadah, maka Imam Al-Ramli juga sama. Mesti mendapatkan salat Jumat tersebut dua rakaat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh masuk satu rakaat. Ibnu Hajar minimal satu rakaat, karena dengan satu rakaat sudah mendapatkan Jumat. Yang masalah khilafiyah antara Ibnu Al-Ramli dan Ibnu Hajar. Wa al-khatib la budda min idraki rakaat hatta ma'al jamaah mutlaqan fil Jumat wa ghairiha. Ada ulama yang lain, itulah Al-Khatib Asy-Syarbaini, umumnya Mughni Muhtas. Beliau kata, apakah pada salat Jumat atau lainnya ataupun salat lima waktu syaratnya ada harus mendapatkan jamaah satu rakaat. Yang satu rakaat harga mati, ambil ada awal. Baru sahnya ada salatnya ada salat yang kedua, jamaahnya harus minimal satu rakaat. Jumat atau bukan Jumat. Al-Khatib. Jadi berapa Al-Khatib berkata dengan berapa yang ada dalam masalah Jumat, dalam masalah Jumat, dalam masalah salat lima waktu. Silap. Kalau masalah Jumat sepakat, karena Ibnu Hajar mengatakan syarat niadah pada salat Jumat harus minimal satu rakaat. Tapi kalau salat Jumat, maghrib, isya, subuh, Jumat, syarat niadah tidak disyaratkan satu rakaat berjamaah. Yang penting ada jamaah. Ibnu Hajar. Khatib Asy-Syarbaini tidak, mesti satu rakaat pula, sama seperti Jumat. Al-Ramli mesti 4 rakaat atau 2 rakaat sempurna. Tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Berarti dari masalahnya mudah akhirin. Dan para muhaqqiqin dalam Syafi'iyah faham dari baiknya dan dia dapat dalam masalah syarat niadah tentang syarat jamaah pada salat yang kedua. Al-Ramli mesti 4 rakaat. Kalau salat 4 rakaat mesti 2 rakaat. Kemudian sembahyang 2 rakaat mesti 2 rakaat. Kalau salat 2 rakaat mesti 2 rakaat. Tidak boleh masuk satu rakaat pun. Al-Ramli dan sependapat dengan Al-Yudi. Ibnu Hajar minimal kalau bukan Jumat, beliau buat pada Jumat pada lima waktu minimal harus ada jamaah. Walau di Jumat tidak mesti satu rakaat. Kalau pada Jumat mesti satu rakaat. Khatib Syarbaini satu rakaat apakah pada Jumat dan hari Jumat mutlaqan. Itu 3 pendapat. Dari 3 pendapat tersebut yang sepakat harus berjamaah. Harus salat niadah salat yang kedua dilakukan secara berjamaah. Dan syarat itu sah niadah, mesti berjamaah. Yang khilafiyah pada letaknya pada masalah babit ukuran jamaah. Apakah full jamaah dicerahkan atau cukup satu rakaat atau boleh satu juzuk walaupun tidak mencapai satu rakaat. Itu terjadi khilafiyah. Ya. Lanjutkan fi waktu dalam waktu jaga tersebut tidak boleh di luar waktu salat. Kalau salat zuhur dan jaga, ya mesti dalam waktu zuhur. Ya, dalam masalah iadah dulu yang itu masalah syaratnya mesti berjamaah. Oleh Imam Nawawi ada
menguraikan satu kasus yang lain. Itulah qala Syekhuna Az-Ziyadi. Nah, di dalam Al-Qulubi Tambihun terakhir dalam Ibnu Hajar wal Khatib. Zahir daripada pendapat Ibnu Hajar dan Al-Khatib Syarbaini annahu la tatakayyar al-'adat bi marratin. Iadah tersebut apakah cukup satu kali, tidak boleh dua kali sebagaimana solat jenazah. Ketiga, tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Iadah apakah sekali iadah sudah cukup, tidak boleh untuk mengulangi iadah dua dan tiga kali. Oleh Ibnu Hajar dan Khatib tidak ada kait iadah tersebut cuma satu kali. Apabila sudah melakukan iadah satu kali, datang jemaah yang lain iadah pula, ulang jemaah dan ulang salat pula. Apakah boleh? Khatib Syarbaini dan Ibnu Hajar boleh. Silakan. Kenapa? Karena mereka memahami daripada hadis wa innahu lakum nafilah. Salat tersebut bagi kamu adalah sebagai nafilah. Pahala lebih. Nafilah tersebut ya silakan. Tidak terkait dengan satu kali. Kalau Syekhuna Ar-Ramli la tajuzu i'adatu illa maradain. Kalau Imam Ramli mesti satu kali, karena tidak ada contoh dua kali. Yang karena dikerjakan pada masa Rasulullah di Masjid Al-Khair, tidak diam pada salat subuh adalah satu kali. Dua, tiga kali tidak ada waris. Dia menurut Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan Khatib Syarbaini memahami daripada hadis kata-kata fa innahu lakum nafilah. Nafilah sebagai nilai tambahan, sebagai kesunahan. Maka ketika kita fahami kata-kata nafilah, maka silakan lebih dari satu kali. Nyari terserah para ulama. Wa qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilafu fi sihhatil ula walau madhhabiyan qawiyan munqati jazat i'adatuha walau bil infirad idza ada bima yarfa'ul khilaf ka khuruj min imam sallafi. Ada iadah tidak disyaratkan berjamaah. Dulu pembahasannya syaratnya ada melakukan salat yang kedua, salat ulangan sebagai kesunahan, maka syaratnya mesti berjamaah. Nah, di sana ada masalah salat sunnah, salat ulangan tidak disyaratkan untuk berjamaah, boleh. Nah, ini pada masalah kalau Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilaf fi sihhatil ula. Apabila salat yang pertama tadi ada khilafiyah pada mengatakan sahnya, walau mazhabiyah, walaupun khilaf itu bintang kepada besar. Contoh yang kita terangkan di sini, kafuruji kafuruji min imam sallafi. Dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal, salat dalam sumur imam walaupun suci tempatnya maka tidak sah. Salat dalam palamon tidak sah menurut Ahmad. Jika seseorang salat dalam imam Syafi'i, silakan. Tanya orang Syafi'i, silakan. Tek syarat suci tempat, pakaian, makruh jelas. Kesah, dia bicara kesah, mana sah. Syafi'i sah. Jika seorang Syafi'i, orang yang menganut mazhab Syafi'i melakukan salat dalam imam dengan cukup dengan sempurna syarat dan rukun
dalam mazhab Syafi'i. Mandang bedak, itu aurat, cuci tempat, pakaian, badan, sah. Walaupun hukum makruh, sah. Tetapi ibadat orang tersebut khilaf antara mazhab. Ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Itulah mazhab yang mulia Ahmad bin Hanbal. Oleh orang Syafi'i tersebut sekarang mengulangi salatnya. Lebih daripada kamu dalam masjid dalam menasah salat ulang. Kenapa? Karena dia makmum tahu bahawa sembahyang nyoh nafilah ibadat itu ulama yang telah menasah. Ibadat berguna mazhab yang pegang nasab ibadat itu. Itulah mazhab Ahmad. Karena salat guna dalam palamo nyobah ulang rumah dalam masjid atau di rumah atau di nasab supaya ittifaq mandu mazhab mandu ulama pegang bertanya dalam sembahyang. Menurut sembahyang palamo hana ulang pura akhirat semua. Nah ulama yang pegang bertanya hana sembahyang hana sah. Yang paling lihat juga bersepakat ulama, berbantu ulama pegang bertanya sah salah. Itu paling afdal. Bukan kemestian. Yang bermesti harus ibadah bertanya harus ada ulama yang mengatakan sah. Harus ada ulama yang mengatakan sah. Nah, mazhab kita ibadat beliau kata Imam Syafi'i yang kagak kewajiban beliau. Walaupun mazhab lain tidak sah, yang ada masalah. Cuma yang paling afdal juga yang paling afdal harus orang yang paling afdal ibadat yang kita lakukan sepakat ulama mensahihkannya. Mensahkan ibadat sepakat ulama yang paling afdal. Yang mesti ada ulama yang mengatakan sah. Yang baik juga ibadat kita hanya ulama yang berkata yang akan jauh orang pura akhirat kepada adalah guna, adalah kewajiban. Kenapa? Karena ibadat yang kita lakukan semasa di dunia tidak ada mazhab, tidak ada ulama yang mengatakan sah. Makanya ulama sangat-sangat mewaspadai tamsil dalam ibadat, mencampur adukan mazhab dalam satu ibadat. Kenapa? Karena membawa kepada ittifaq ulama mengatakan tidak sah salat, Syafi'i tidak sah, Hanafi tidak sah, ketika bernilai oleh Imam Malik juga tidak sah. Aturan-aturan yang sudah dipegang oleh ulama-ulama Bandung ditanya ingkar, maknanya Bandung ditanya salahi, hanya yang betul juga. Yang cuma salah, tetapi minimalnya ada ulama yang mengatakan sah. Hanya kagak kewajiban. Kembali pada masalah orang salah dalam sumur fil himam, maka sebenarnya orang kuat yang mengatakan tidak sah salat dalam himam adalah yang mulia Ahmad bin Hanbal. Yang ulama yang telah menasah salat fil himam. Orang Syafi'i sah, walaupun sah, tapi khilaf ada ulama yang mengatakan tidak sah. Maka Syafi'i tersebut mengulangi salatnya di tempat yang lain. Tadi lama-lama rumah supaya ittifaq pendapat bahwasanya sembahyang. Yang anak ulama Ahmad banyak anak sembahyang belum salah.
Jadi pengulangan salat yang kedua, khuruj untuk keluar daripada khilaf, walau mazhabiyah, walaupun khilaf lintas madhab, bahawa ulang demam semayang. Yang pengulangannya karena berjuang pula untuk keluar daripada khilaf, pengulangan salat yang kedua tersebut tidak disyaratkan berjamaah. Kasus yang sedang diuraikan dulu, dia syarat menggunakan mesti jamaah. Kalau Syekhuna Asyadi, apabila ibadah tersebut untuk keluar daripada selisih pendapat ulama, maka tidak ada syarat kewajiban mesti berjamaah. Yang para Syekhuna Asyadi. Makanya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ibadat yang kita lakukan semampu kita, semampu daya, segala kesunahan yang ada dalam madhab Syafi'i, semampu daya jangan ditinggalkan. Apakah dalam itu, dalam salat, kesunahan walaupun itu bukan syarat, bukan rukun, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kesunahan dalam mazhab tidak boleh. Jadi itu wajib dalam mazhab yang lain. Baca basmalah, dulu, mutmabah, istinsyaq, menggosok-gosok anggota, taslis, meninggal-ninggalkan, menyambut sekalian kepala atau duduk seperempat kepala. Dan kesunahan-kesunahan yang khilafiyah, mazhabiyah. Basmalah wajib menurut Ahmad, mutmabah istinsyaq wajib menurut Ahmad atau Malik, gosok-gosok wajib menurut Malik, membasuh sekalian kepala wajib menurut Malik, seperempat kepala wajib menurut Hanafi, mualah wajib menurut Imam Malik. Jadi segala kewajiban yang wajib-wajib dalam mazhab diwajibi. Imam Syafi'i sangat menghormati pendapat di luar mazhab beliau, pendapat orang lain, sehingga dibuat kaedah yang masyhur, khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu disunnahkan, sangat dianjurkan. Bagaimana keluar daripada khilaf? Walaupun menurut kita hanya wajib, tapi dilakukan karena ulama yang mewajibkan. Makanya seringnya dalam kitab Syafi'i, kenapa disunatkan taslis khuruj min khilaf man taujabah? Karena keluar dari khilaf orang yang telah diwajibkannya. Sangat saya sering dijumpai dalam fikih mazhab Syafi'i khusus, dalam fikih mazhab Syafi'i. Kembali kepada permasalahan. Ini ada karena keluar dari khilaf, maka tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, tidak disyaratkan mesti berjamaah. Seperti orang mengulangi salatnya. Yang kedua, karena salat yang pertama melakukannya fil himam, dalam sumur. Itu pendapat itu yang diuraikan dalam Khasyah Al-Qulubi. Kalau Syekh Al-Qarni wa ghairu al-Mazali min al-Madinah tajidu i'adatu khamri maratin wa la yataqayyadu bi'adadin wa la bi jama'atin. Ini pendapat ulama, tidak dikaitkan ibadah tersebut daripada satu kali. Boleh dua, boleh tiga, tapi yang paling kuat dalam masalah tersebut adalah khilaf. Khilaf fikih yang kuat karena ini adalah khilaf itu hadal arami. Karena ada ulama mengatakan jika terjadi khilaf antara Ibnu Hajar Arami, maka silakan dipilih. Walaupun ada ulama mengatakan didahului pendapat Ibnu Hajar, ada ulama yang lain mengatakan mendahulukan pendapat Arami. Ada pula mengatakan bila khilaf Ibnu Hajar dan Arami, maka silakan dipilih dua pendapat tersebut. Cukup sekian.
lebih dan kurang tuan dan jemaah. Karena Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.